Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami hormati banggakan sahabat saya sejak 25 tahun yang lalu tepatnya, ya, Pak Dr. Saifuddin yang terus mengembangkan pikiran-pikiran untuk penguatan berbangsa ini. Kemudian saya ingin sapa juga Pak Dr. Mursyid Jawas, ya. Saya kenalnya beliau ini dari proses akreditasi jurnal kemarin, ya. Saat kita hendak mengevaluasi Samara, Pak, mohon maaf ya. Iya, ya benar, Pak Prof. Tiba datang Scopusnya, akhirnya langsung Sinta 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada Ibu Dr. Gusti Musaina yang sudah berkali-kali mengundang kami untuk berbagi pengetahuan yang sedikit. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Para peserta yang kami hormati, pimpinan Duta TV, ya, kami mungkin tidak usah membacakan slide, nanti kepanjangan, waktunya tidak cukup. Ya, kami ingin memulai. Saya teringat lagunya di Antisesa Pak Odin, ya. Saya nggak tahu ya, benci tapi rindu atau rindu tapi benci, ya. Jadi Scopus itu ibaratnya seperti itu. Kita sih benci, ya, mumet kalau dikit, tapi kita rindu juga karena kita mau guru besar, kita mau naik pangkat, ya. Kira-kira seperti itu kerinduan kita. Teman-teman sekalian, bicara soal tulisan, paling tidak ada 3 hal yang disiapkan. Pertama, menyiapkan standar tulisannya dulu. Mulai dari standar judul, penulis, abstrak. Ini banyak abstrak, Pak. Saking abstraknya, abstrak betul. Ya. Jadi abstrak yang aslinya abstrak, ya. Ada standar kata kunci, standar pendahuluan, standar metode, standar hasil, standar pembahasan, standar kesimpulan, bahkan standar ucapan terima kasih juga ada. Dan standar kesimpulan, standar referensi. Nah, umumnya untuk bidang hukum, itu standarnya sama di seluruh dunia. Tidak ada jurnal yang tidak ada judulnya, Pak, ya, kecuali lagu, ya. Lagu boleh tidak ada judulnya, tapi kalau tulisan harus ada judul. Jadi, standar itu sama, hanya yang beda tipis gaya selingkung saja. Ya, jadi karena tiap jurnal punya gaya selingkung, ya harus ada satu gaya. Kalau Pak Udin dengan Ibu Mustaina tidak boleh satu gaya, Pak. Nanti juga ada juga ini. Kalau jurnal tidak boleh banyak gaya. Satu jurnal satu gaya, tapi itu harus diikuti standar gayanya. Ya standar pengutipan, standar referensi, banyak standar. Yang kedua, kita harus pahami juga, ya, bagaimana strategi, dan tadi Pak Dr. disampaikan apa strateginya. Ya, mulai dari hal yang sederhana saja. Apakah tulisan yang kita siapkan ini mau kirim kemana? Buka dulu jurnal itu, pelajari dulu jurnal itu. Bagaimana ruang lingkupnya? Jangan-jangan kita mau bicara HAM, bagus sekali tulisannya. Kita kirim ke jurnal perburuhan, nggak baca ruang lingkupnya. Akhirnya ketolak ke situ. Bukan karena jelek tulisannya, tapi salah kamar saja. Mungkin kita perlu cari bagaimana jurnal itu yang terlalu tinggi tingkat penolakannya. Wah, hati-hati, ya, kalau sering ketolak, sama orang jatuh cinta, Pak, ya. Kalau sering ketolak, ya bahaya juga ini. Pelajari. Yang tidak kalah pentingnya adalah hati-hati jurnal predator. Yang terbaru, Pak, itu Scopus di cloning, Pak. Di cloning webnya, muncul web baru. Ya, jadi seperti Scopus, Pak. Ternyata diperiksa webnya itu web palsu. Di cloning, Pak, ya. Jadi bukan cuma manusia di cloning, rupanya juga webnya Scopus ikut di cloning, Pak. Ya. Jadi itu mengenai trik dan strategi. Nah, jadi 2 hal yang utama. Pelajari standar dan pelajari strategi. Bagaimana menyiapkan sebuah naskah yang baik? Pollock mengatakan, naskah pertama harus ada gagasan. Gagasan hanya satu. Tidak boleh banyak gagasan, karena harus fokus dan tajam.
Kalau ibarat meminjam ilmu kedokteran, harus seperti dokter ahli itu tahu banyak tentang sedikit. Jadi, naskah harus ada gagasan yang hendak disampaikan. Ya. Yang kedua, adakah kebaruan yang Anda tawarkan? Nah, ini kelemahan kita khusus bidang hukum. Kadang novelty temuan itu tidak kelihatan. Padahal strategi itu ada 5 tempat novelty harus muncul. Pertama, judul yang bagus itu menunjukkan novelty yang terbaik ya. Kan masih ada urutan-urutan berikutnya, tapi yang terbaik novelty-nya. Misalnya mengatakan pemerintah gagal mengatasi pandemi, wah itu temuannya Pak. Ya, temuan sekaligus provokatif juga. Ya. Novelty yang kedua harus muncul di abstrak. Ada 5 hal penting di abstrak. Ketika kita buka tulisan, ada judul, ada penulis, ada abstrak. Abstrak ada tujuan, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan di bawah. Sesudah hasil, orang cari temuan. Enggak pernah orang mencari apa tujuannya. Ya, yang dicari mana novelty tulisan ini. Karena dia mahkota sebuah tulisan. Tanpa novelty itu ibarat makan tanpa sayur. Yang ketiga, di mana novelty kita bisa temukan agar tulisan kita itu dianggap memenuhi standar? Di latar belakang. Ya, di latar belakang itu, di pendahuluan itu, karena pendahuluan ada 5 sampai 7 paragraf. 2 paragraf awal itu masalah. 3 paragraf selanjutnya solusi. Nah, di antara solusi itu ada temuan yang kita sampaikan, ada pemikiran baru, pendekatan baru, ya, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Itu di latar belakang. Ketiga. Yang keempat, temuan harus kuat dijelaskan di pembahasan. Karena disitulah seorang penulis menguraikan temuannya. Apa kelebihan temuan Anda? Apa dasarnya? Berkontribusi kemana? Ya, didukung oleh landasan hukum, argumentasinya diperkuat oleh mungkin hasil wawancara, ada doktrin, ada putusan pengadilan, ya, itu temuan di pembahasan. Yang kelima, temuan yang bagus itu muncul di kesimpulan. Ada 2 isi kesimpulan. Kesimpulan itu bukan menjawab rumusan masalah, karena ini bukan tesis. Kalau tesis, simpulan menjawab rumusan masalah. Kalau tulisan di jurnal, kesimpulan hanya 2 isinya. Menjawab tujuan dan menonjolkan temuan. Temuan di situ. Ini salah satu teknik untuk menilai apakah tulisan saudara ini memenuhi standar. Yang pertama adalah di mana temuan itu ditemukan. Yang kedua, tujuan. Kalau tadi temuan di 5 tempat, maka tujuan itu di 4 tempat. Pertama, kalau pendahuluan nanti 5 sampai 7 paragraf, maka paragraf terakhir itu, ya biasanya kan penulis Indonesia menulis berdasarkan latar belakang tersebut di atas. Wah, di jurnal itu tidak ada kata-kata di atas, di bawah, di samping, nggak ada ya. Jadi paragraf terakhir, paragraf ke-6 atau ke-7 isinya tujuan. Nah, itu kelihatan tujuan. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua muncul di abstrak. Standar abstrak yang berlaku seluruh dunia, umumnya abstrak itu urutan pertama, kecuali jurnal itu menentukan lain, tujuan urutan kedua karena ada latar belakang. Tapi latar belakang tidak wajib. Tujuan yang wajib. Nah, itu urutan kedua. Jadi sudah 2 tempatnya tujuan. Ketiga, tujuan itu mesti diramu, diberi argumentasi pada pembahasan. Dan yang keempat, tujuan itu terjawab di kesimpulan. Jadi kesimpulan yang baik hanya 2 isinya. Menjawab tujuan, menonjolkan temuan. Tidak boleh ada ulasan baru.
Tidak boleh ada komentar baru. Cukup satu paragraf. Ini penulis-penulis Indonesia biasa keasikan bikin simpulan. Kesimpulan lebih panjang, ya. Nah, jadi simpulan itu satu paragraf, 3 sampai 4 kalimat. Yang biasa bikin heboh untuk jurnal-jurnal hukum Indonesia, di simpulan itu selalu dimasukkan nama aturan. Padahal sudah dibahas di dalam pembahasan. Menurut saya, sebaiknya nama aturan itu tidak masuk di 4 tempat. Pertama, jangan masukkan aturan di judul. Bagaimana teman-teman kalau ada judul, misalnya judul undang-undang yang sudah diubah, bla bla bla, undang-undang ini sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ini, kan panjang ini. Padahal judul hanya 12 kata, nama undang-undang sudah 14 kata. Nah, jadi minta jangan ada nama aturan di judul. Kedua, hindari nama aturan itu di dalam muatan abstrak. Ini biasa kalau ada abstrak kita baca daftar undang-undang. Yang ketiga, jangan ada nama aturan di kata kunci. Kata kunci itu sering dipandang remeh penulis. Nah, ini kan kata-kata biasa. Bagi 3 aja deh judul menjadi kata kunci. Nah, padahal itu kata kunci itu menentukan. Karena kata kunci, kalau kita buka jurnal, di web jurnal, di bagian bawah kanan ada indeks subjek. Indeks subjek itu diambil dari kata kunci. Nah, nanti kalau ada bikin tulisan, bikin kata kunci, dan buka jurnal yang mau dituju, kata-kata kunci yang Anda sudah tentukan ada di indeks subjek, itu alamat cerah. Artinya, ruang lingkup tulisan Anda ada di jurnal itu. Baru indeks subjeknya Anda lihat. Jadi ada kesamaan kata kunci. Dan jurnal-jurnal bereputasi memperhatikan ini. Nah, kita bahasa penulis-penulis memandang enteng ya. Mulai dari penggunaan tanda baca, akronim, dianggap sepele. Inilah bagian yang paling disepelekan di jurnal ya, di tulisannya kata kunci. Jadi sebaiknya kata kunci tidak memasukkan nama aturan. Yang keempat, jangan lagi memasukkan nama aturan di kesimpulan. Harus stay di kesimpulan dari nama aturan. Nah, ini pasti sudah dibahas di pembahasan. Ya, itu kira-kira mengenai novelty. Jadi, tulisan pertama yang bagus, harus ada gagasan yang fokus. Yang kedua, harus ada temuan. Yang ketiga, originalitasnya. Bagaimana mengukur keaslian sebuah tulisan, dan itu akan dijadikan dasar oleh editor untuk mengevaluasi jurnal saudara. Di mana originalitasnya? Nah, disinilah pentingnya ketika Anda menyiapkan sebuah naskah, ada 3 yang harus ada di situ. Referensi. Pertama, tentu buku. Tapi bukunya jangan kebanyakan. Karena kalau ada tulisan tidak ada bukunya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada tulisan tidak ada jurnalnya, mungkin yang terakhir diperiksa. Kalau ada tulisan tidak ada bukunya, jurnal semua itu pertama dibaca. Tapi kalau buku semua terakhir dibaca. Bisa-bisa tidak dibaca. Kalau dia buka daftar pustakanya, buku semua. Boleh ada buku. Tetapi yang diutamakan jurnal dan bahan-bahan primer. Jurnal proceeding, internet, medsos, monograf, laporan penelitian, tesis, itu semua masuk kategori primer. Itu yang diutamakan. Dan yang ketiga adalah riset terdahulu. Riset inilah yang merupakan kelemahan besar dalam tulisan-tulisan hukum di Indonesia dan juga pada umumnya. Padahal jurnal yang baik itu riset sebelumnya menentukan. Kenapa menentukan? Pertama, untuk mendesain sebuah novelty, tidak boleh tiba-tiba turun dari langit, oh ini novelty-nya. Nggak boleh. Dirancang dari awal. Bagaimana cara merancang novelty dari awal? Harus dulu membaca riset terdahulu yang ada relevansi dengan topik Anda. Baca 2-3 riset. Apa keperluan kita membaca?
ada pertanyaan nanti di pendahuluan. Di mana keunggulan riset ini? Oh, keunggulannya teorinya bagus. Kalau Anda mengatakan ada keunggulannya, teorinya bagus, berarti Anda mau menggunakan teori itu kembali untuk mengupas persoalan Anda. Kalau itu kelebihannya, apakah teorinya bagus, metodenya bagus, pendekatannya bagus, itu digunakan kembali. Nah, di balik kelebihan tentu ada kelemahan. Ya, kelemahan itu bisa macam-macam. Teorinya ketinggalan, pendekatannya ketinggalan, tahunnya sudah lama, lokasinya mau dipindah, sampelnya mau diganti. Nah, ini semua faktor yang kita bisa ubah mengatasi kelemahan. Jadi ada celah dari riset sebelumnya, lalu kita beri konsep untuk mengatasi. Konsep untuk mengatasi atau solusi yang ditawarkan itulah hakikatnya novelty. Ya, jadi menawarkan sesuatu yang baru, apakah pendekatan baru, metode baru, tempat baru, tahun yang lebih baru. Ya. Kalau kita mengatakan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan di masa pandemi pasti baru, karena tidak ada pandemi 2018, 2019 baru dimulai, pasti baru. Ya, nah, jadi riset terdahulu itu dasar untuk menuju novelty. Riset terdahulu dasar untuk mengukur keaslian penelitian saudara. Nah, di dalam pendahuluan nanti, riset terdahulu itu siapkan 2-3 paragraf. Ya. Nah, 2-3 paragraf tempatnya latar belakang di dapat pendahuluan, tempatkan di situ riset-riset sebelumnya. Untuk apa? Ini untuk mengukur kesenjangan riset. Adanya gap, ada celah. Ada celah, butuh solusi. Ada solusi, ada temuan. Ada temuan, itulah kontribusi. Ini semua pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan diperiksa oleh reviewer ketika tulisan Anda masuk. Ya. Nah, kemudian riset-riset yang Anda masukkan di latar belakang 2-3 paragraf itu, perhatikan. Itu kembali yang akan dibahas tuntas di pembahasan. Jadi salah satu materi pokok pembahasan adalah membandingkan riset Anda dengan riset sebelumnya yang Anda masukkan di latar belakang. Kalau Anda masukkan riset ada 3 di latar belakang, itu juga Anda bandingkan di pembahasan. Apa kelebihan riset Anda? Apa dasarnya Anda mengatakan lebih? Dan seterusnya. Itu fungsi riset. Yang selama ini saya lihat hasil mengevaluasi beberapa tulisan-tulisan itu, kadang tidak muncul ini riset sebelumnya. Bagaimana kita mengukur kesenjangan risetnya? Bagaimana kita mengatakan ada kelemahan? Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi mengenai originalitas. Yang keempat adalah referensi. Bicara referensi ada 3 hal. Kalau jurnal-jurnal hukum Indonesia saja, mulai Sinta 6 sampai Sinta 2, itu kita sudah sepakat para pengelola jurnal hukum, ya. Saya tidak tahu kalau nanti Pak Mus akan sampaikan dari perspektif jurnal-jurnal UIN IAIN, tapi dari hukum itu minimal 15 referensi. Tidak termasuk undang-undang, tidak termasuk putusan pengadilan. Jadi 15. Nah, yang kedua, mengutamakan keprimeran. Kalau kita baca penilaian di Sinta, ya, sebenarnya Sinta ini sudah mulai mengadopsi penilaian Scopus. Ya. Antara lain, jadi ini ada kehendak mulia pemerintah agar nanti kita mengurangi ketergantungan kepada Scopus. Nah, ini sudah didesain ini. Jadi banyak komponen-komponen itu sudah menggunakan standar Scopus sebenarnya, tanpa kita sadari. Nah, soal tadi, referensi, diutamakan yang primer, khususnya jurnal.
Karena intinya jurnal berbasis jurnal. Yang ketiga adalah kemutahiran, kebaruan. Umumnya jurnal hukum itu kita toleransi kalau jurnal itu paling tua 5 tahun. Ya, makin baru makin bagus. Bahkan kalau kita baca di jurnal-jurnal ternama di dunia, ada jurnal Impress diterbitkan sebelum waktunya. Ini bulan Desember, edisi April 2022 sudah terbit. Kenapa dipercepat terbitnya? Karena ada novelty yang kuat. Apa gunanya? Supaya orang mengutip. Takutnya kalau terlambat dikutip ada temuan baru lagi. Jadi dipercepat terbitnya. Itu yang paling bagus dikutip. Jadi jangan terlalu tua juga jurnalnya. Yang kedua, kalau buku. Nah, buku ditoleransi 10 tahun itu standar umum. Tetapi info dari kawan-kawan dari UIN IAIN, di sana kan ada biasa buku-buku klasik. Itu makin klasik katanya makin diperhitungkan. Nah, buat teman-teman hukum jangan juga semua klasik bukunya. Jangan-jangan juga nanti penulisnya ikut klasik juga ya, hanya bukunya ya. Jadi boleh ada 1-2 buku klasik tapi didampingi buku baru. Ya, supaya informasinya tidak ketinggalan. Itu tiga standar referensi. Jadi jumlah minimal, keprimeran, dan kemutahiran. Nah, ketika nanti kita menulis, ya ini menjadi catatan saja. Ini diperlukan hal-hal yang mutakhir untuk menjawab bagaimana state of the art-nya tulisan kita. Bagaimana mau kita mengatakan ini baru kalau referensinya tua? Tidak logis. Bagaimana mau kita mengatakan ini ada kesenjangan analisis? Ya, kesenjangan analisis. Kalau riset terdahulu bukunya 2005, Anda punya buku 2020, tentu Anda mengatakan ada kesenjangan analisis berdasarkan referensi. Itu logis. Jangan dibalik. Buku Anda lebih tua mengatakan ada kesenjangan. Nah, jadi harus lebih baru. Ya. Nah, referensi juga bisa dikelompokkan ke dalam 2. Misalnya Anda mengutip 20 jurnal. Mungkin yang terbaik, yang tercanggih itu hanya 5 jurnal. 15 itu pelengkap. Mungkin buku 10, yang inti hanya 2, 8 tambahan. Nah, semua yang inti-inti, jurnal, riset terdahulu, buku, tempatkan dia di pendahuluan. Tempatkan dia di pendahuluan. Kenapa? Untuk mempertegas signifikansi, mempertegas kebaruan, kecanggihan pendekatan yang Anda gunakan berdasarkan referensi terbaru. Jadi di pendahuluan nanti kan 5-7 paragraf. 5-7 paragraf itu didukung oleh 5-10 referensi utama. Nah, itu baru kita bisa berani, nih novelty kami. Canggih betul ini. Ya karena referensinya juga canggih. Nah, itu menyangkut standar tentang referensi. Ya. Kemudian masih ada waktu Pak. Ya, disimpulkan dulu sesi pertama ini ya. Oke, sedikit lagi. Nah, kemudian sedikit ya, saya singkat saja. Ini standar ketiga tadi, standar tulisan. Mulai dari judul. Pastikan judul itu dibuat ringkas dan padat. Kalau Indonesia misalnya 12 kata, Inggris 10 kata, Jerman 8 kata. Kebiasaan orang Indonesia bikin judul panjang-panjang. Bagaimana strategi menurunkan penumpang? Pertama, jangan ada subjudul. Jangan ada akronim, jangan ada nama aturan, nama lembaga, bahkan lokasi riset kalau perlu ditiadakan. Jangan ada kata-kata mendayu-dayu di depan. Analisis hukum, kajian hukum, dibuang saja. Kalau perlu kalimat pertama provokatif, pro kontra hukuman mati. Ya, potensi kawin sesama jenis, wah itu yang provokatif ya. Tapi jangan juga terlalu provokatif, Pak. Misalnya Anda bikin judul, badai pasti berlalu. Wah, apa ini badai pasti berlalu? Ya, itu judul. Kemudian abstrak. Banyak abstrak, Pak, itu ringkasan.
banyak abstrak, betul-betul abstrak alias tidak jelas. Jadi standar abstrak tujuan satu kalimat. Metode, ini metode. Bukan metode penelitian untuk jurnal, tapi metode penulisan. Ya, jadi ada 3 pilihan: menggunakan kata metode penulisan, teknik penulisan, atau pendekatan penulisan. Tidak ada metode penulisan di jurnal. Itu hanya untuk riset. Metode di abstrak cukup 1 kalimat tanpa uraian. Uraiannya nanti di dalam. Lokasi, analisis, sumber data nanti di dalam. Ya, di abstrak 1 kalimat. Sesudah metode hasil, boleh 2 kalimat. Sesudah hasil harus temuan. Temuan tulisan ini adalah 1 kalimat, kesimpulan 1 kalimat. Yang mubah ada 2, boleh latar belakang dan boleh implikasi. Ketiga kata kunci. Kata kunci perhatikan, kata atau frasa, bukan kalimat pendek. Ya, yang tadi saya katakan, kata kunci jangan ada akronim, nama aturan, nama lembaga, nama lokasi, nama orang. Ya, itu standar kata kunci. Boleh alfabetis, boleh dari spesifik ke umum. Nah, yang juga termasuk perhatikan, jurnal itu titik koma atau koma. Beda cara membacanya koma dengan titik koma, tapi umumnya pakai titik koma. Oke. Pendahuluan tadi saya sudah singgung. Metode tidak masalah. Pembahasan, itu pembahasan misalnya menjawab beberapa hal, menjawab masalah. Di mana masalahnya? Itu di paragraf kedua. Tolong tradisi teman-teman kalau membuat tulisan, kalau sudah paragraf pertama langsung sitasi. Jangan sitasi jadi paragraf keempat. Paragraf 1 masalah umum sitasi. Paragraf 2 masalah khusus sitasi. Ya. Nah, ini 2 paragraf awal itulah yang dituntaskan dalam pembahasan. Nah, kemudian mana dukungannya? Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi 1 paragraf 3 sampai 4 kalimat. Menjawab tujuan, menonjolkan temuan. Daftar pustaka, perhatikan standar jurnal itu. Umumnya sekarang jurnal papan atas, buku paling bawah, Pak. Yang di atas jurnal, proceeding, internet, macam-macam, kemudian bawa-bawa buku. Itu diperhatikan standarnya ya. Saya kira itu, karena waktunya terbatas, beberapa standar yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemancing diskusi, dan mungkin nanti Pak Dr. Mursyid tentu punya pengalaman banyak, akan ikut juga melengkapi apa yang tadi disampaikan dari awal. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Saifuddin sebagai pemandu acara ini. Terima kasih.